Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, kita lanjutkan kajian kita dari syarah Aqidah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang bab yang kelima, halaman 41. Syekh Al-Imam rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa akidah al-firqah an-najiyah ahlu sunnah wal jamaah adalah pertengahan di antara dua kebatilan. Pertengahan di antara dua kebatilan. Tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan juga tidak mengurangi hak, tidak menyia-nyiakan, tidak ifrat berlebih-lebihan dan juga tidak tafrid menyia-nyiakan. Ahlussunnah berada di antara dua kebatilan. Di antara kelompok-kelompok yang ada. Kita baca redaksinya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal firqatun najiyatu wasatun. Dan firqah najiyah, yaitu kelompok yang selamat, di antara 73 kelompok yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dan kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah wasatun, adalah pertengahan fi babi af'alihi ta'ala, dalam bab perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, bainal qadariyati wal jabariyati, antara qadariyah dan jabariyah. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang qadariyah dan jabariyah. Jabariyah ini telah mengingkari kehendak bagi Allah, meniadakan kehendak bagi Allah. Sedangkan Jabariyah menghilangkan secara menyeluruh kehendak bagi makhluk. Jadi makhluk itu nggak punya kehendak. Ini orang-orang Jabariyah. Makhluk itu hidup dipaksa di atas muka bumi ini, manusia. Kemudian wahum wasatun fi babi wa'idillahi wa bainal murji'ati wal wa'idiyati. Dan mereka firqah najiyah ahlu sunnah wal jamaah juga pertengahan
dalam bab ancaman Allah, tentang ancaman Allah, bainal murji'ati wal wa'idiyati, antara murji'ah dan wa'idiyah. Orang murji'ah menganggap dosa itu tidak mempengaruhi hati, tidak membahayakan iman. Ini orang murji'ah, meremehkan, menyia-nyiakan. Wal wa'idiyati, orang-orang wa'idiyah ini orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan, memvonis para pelaku dosa besar adalah orang-orang yang keluar dari Islam di antara kaum muslimin. Ini orang-orang wa'idiyah, pelaku dosa-dosa besar di antara muslimin. Itu diklaim oleh orang-orang wa'idiyah murtad, keluar dari Islam. Nah, kita gak boleh ya seperti itu. Kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, selama tidak menghalalkan dosa tersebut, maka kita mengatakan dia seorang muslim yang berkurang imannya. Seorang mukmin dengan keimanannya, dan muslim atau mukmin yang fasik dengan sebab dosanya. Tidak dikatakan apa? Kafir. Kemudian wahum wasatun fi babil imani wad din bainal haruriyati wal mu'tazilah. Dan mereka ahlu sunnah firqah najiyah juga pertengahan dalam bab keimanan dan agama antara haruriyah dan mu'tazilah. Haruriyah orang-orang khawarij, dan mu'tazilah. Wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dan antara murji'ah dan jahmiyah. Wa hum wasatun fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafiq wal khawarij. Dan firqah najiyah ahlu sunnah wal jamaah juga pertengahan dalam bab tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Rafidah Syiah dan Khawarij. Antara Rafidah Syiah dan Khawarij. Nah, kita baca syarahnya. Ahlussunnah wal Jamaah al-Firqah an-Najiyah at-Taifah al-Mansurah. Ini nama satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Kalau dikatakan Ahlussunnah berarti al-Firqah an-Najiyah atau at-Taifah al-Mansurah. Adalah ahlul wasat, yakni pertengahan di antara dua kebatilan dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari umat ini. Antara berlebih-lebihan, ifrat wa tafrid, dan menyia-nyiakan. Ahlus sunnah antara keduanya. Gak boleh berlebih-lebihan dalam beragama, juga tidak boleh meremehkan. Tidak boleh meremehkan. Sebagaimana umat ini adalah umat pertengahan di antara umat-umat di luar Islam. Ahlul Islam adalah pertengahan antara berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan terhadap Nabi Isa bin Maryam. Yakni ahlul Islam beriman terhadap kenabian dan kerasulan beliau Nabi Isa alaihissalam, serta beliau bukanlah sesembahan. Berbeda antara Yahudi dan Nasrani sikap mereka kepada Isa. Orang Nasrani bagaimana sikapnya kepada Isa? Mempertuhankan Isa. Sedangkan Yahudi menyia-nyiakan Isa, bahkan ingin membunuh Isa. Menyia-nyiakan kenabian dan kerasulan Isa. Bahkan sangat berkeinginan keras untuk membunuh Isa bin Maryam. Terus kemudian sehingga orang-orang Nasrani menjadikan beliau sebagai sesembahan. Sebagaimana surah Al-Maidah. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan
bahwa Allah itu ya Isa bin Maryam. Kalau bahasa mereka apa Isa ini? Yesus. Masya Allah. Kafir kata Allah. Kemudian dan juga tidak seperti kaum Yahudi yang telah menyia-nyiakan dalam mengikuti syariat beliau alaihissalam. Bahkan kaum Yahudi sangat ingin membunuh Isa bin Maryam. Insya Allah ya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa itu. Namun Allah menyelamatkan Nabi dan Rasulnya. Dan orang-orang Yahudi tidak dapat membunuh Isa bin Maryam. Sedangkan yang dibunuh adalah orang yang diserupakan Isa bin Maryam di antara salah satu dari murid Isa bin Maryam. Sementara Isa kemana Isa? Diangkat ke atas langit. Barrafa'ahu Allahu ilai. Berarti kalau begitu Nabi Isa masih hidup dan nanti di akhir zaman akan turun di Syria, Damaskus, di Menara Putih Damaskus. Dan Menara Putih itu saat ini sudah ada ya. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi di masa beliau Menara Putih ini sudah ada di Damaskus yang nanti akan membunuh Dajjal. Berarti orang Islam, ahlul Islam, pertengahan terhadap Nabi Isa bin Maryam antara ifrat seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam sehingga mereka menuhankan Isa bin Maryam, dan juga antara tafrid, menyia-nyiakan mengikuti syariat yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Terus kemudian maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah al-Firqah an-Najiyah adalah pertengahan antara ifrat, berlebih-lebihan, melampaui batas, dan tafrid, menyia-nyiakan. Jadi kita beragama ini jangan berlebih-lebihan ya. Cukuplah kita beragama ini sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah, jangan keluar dari keduanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat Islam umat yang pertengahan. Ya. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menyia-nyiakan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Kemudian ucapan Syekh rahimahullah, wal firqatu an-najiyatu wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyati wal jabariyah. Al firqah an-najiyah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pertengahan dalam bab perbuatan Allah antara qadariyah dan jabariyah. Antara qadariyah dan jabariyah. Qadariyah adalah satu kelompok yang sesat yang telah meyakini bahwa perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Berarti meniadakan kehendak bagi Allah. Mereka meyakini bahwa perbuatan hamba itu murni, perbuatan mereka sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Berarti betul-betul meniadakan kehendak bagi Allah. Hamba itu sendiri yang menentukan kehendaknya, dan Allah juga tidak tahu sesuatu yang akan datang. Ini keyakinan orang Qadariyah. Dan bukan Allah pula yang menciptakan hamba dan perbuatannya, padahal Allah yang menciptakan seluruh hamba dan perbuatan mereka. Jadi perbuatan kita ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada satupun
Di alam semesta ini yang luput dari kehendak Allah tidak ada. Oleh karena itu orang-orang Qadariyah yang mengingkari ini dinamakan majusinya umat ini. Karena mereka memiliki keyakinan yang sama dengan kaum Majusi, meyakini ada pencipta selain Allah. Karena mereka meyakini bahwa perbuatan mereka bukan ciptaan Allah. Mereka sendiri yang menentukan. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Sedangkan kaum Majusi meyakini bahwa yang menciptakan kebaikan adalah cahaya, sementara yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Berarti mengingkari sifat pencipta bagi Allah. Dan itu sama saja meyakini ada pencipta selain Allah. Orang-orang Qadariyah jatuh kepada syirik rububiyah. Syirik rububiyah. Berarti secara menyeluruh mengingkari kehendak bagi Allah. Tidak ada, Allah tidak berkehendak. Manusia menentukan jalannya sendiri. Sedangkan kaum Jabariyah adalah salah satu kelompok bid'ah dalam Islam yang meyakini bahwa perbuatan semua para hamba sama sekali perbuatan para hamba adalah dipaksa oleh Allah. Berarti kita melakukan apapun menurut orang-orang Jabariyah kita dipaksa. Termasuk kita melakukan maksiat. Insyaallah ya. Sehingga keyakinan mereka mengharuskan meyakini bahwa segala keburukan dan kedurhakaan yang dilakukan para hamba merupakan perkara yang dipaksa oleh Allah. Ini keyakinan orang Jabariyah. Semua yang terjadi di alam semesta dengan kehendak Allah, dan hamba tidak memiliki kehendak sama sekali. Ini kekeliruan mereka, Jabariyah. Kekeliruan mereka. Poin yang pertama, mereka benar meyakini semua yang ada di alam semesta ini semuanya terjadi atas kehendak Allah. Benar, sesuai dengan ahlu sunnah, sama. Namun poin yang kedua mereka keliru. Mereka meniadakan kehendak bagi hamba. Hamba itu semuanya dipaksa oleh Allah. Tidak memiliki kehendak sama sekali, tidak memiliki pilihan. Ini jelas batil. Ya, jelas batil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, manusia khususnya, ini memiliki kehendak dan memiliki pilihan. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak memaksa hamba-hambanya. Yang mau mukmin silakan mukmin, yang mau kafir silakan kafir. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa menghendaki dirinya mau mukmin, silakan dia mukmin. Dan barang siapa menghendaki dirinya kafir, silakan dia kafir. Allah memberikan pilihan. Allah sama sekali tidak memaksa hamba-hambanya. Terus kemudian, dan keyakinan rusak mereka kaum Jabariyah itu konsekuensinya adalah bahwa Allah berbuat zalim kepada para hambanya yang dipaksa berbuat keburukan dan kedurhakaan. Karena mereka dipaksa, mereka juga dipaksa oleh Allah masuk neraka. Ini kan keyakinan yang rusak seperti ini, keyakinan yang batil, sesat dan menyesatkan. Karena Allah sedikit pun tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Sedikit pun Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan diberikan pilihan. Mau mukmin silakan mukmin, mau kafir silakan kafir. Mau taat silakan taat, mau durhaka silakan durhaka. Kita diberikan pilihan, tidak ada paksaan sama sekali. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Bebas, ya, bebas. Tapi ingat nanti ya, semua akan ada balasannya. Ya, semua akan ada balasannya. Nah, secara ringkas, bahwa kaum Jabariyah ini meyakini bahwa para hamba tidak memiliki kehendak sama sekali.
serta tidak memiliki pilihan dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka di dunia. Semuanya dipaksa oleh Allah Ta'ala. Ini keyakinan rusak orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah. Adapun Ahlussunnah Al-Firqah An-Najiyah berada pada pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Pertama, bahwa segala sesuatunya selain Allah yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, termasuk perbuatan mereka. Tidak ada satupun makhluknya yang ada di alam semesta ini yang luput dari kehendak Allah. Ini bukan berarti meniadakan kehendak bagi manusia. Yang kedua, bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi dengan kehendak Allah, bukan berarti para hamba tidak memiliki kehendak maupun tidak memiliki pilihan. Bingung? Hah? Meskipun semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena kehendak Allah, semua yang terjadi nih di alam semesta ini, semua apapun itu bentuknya, semua terjadi atas kehendak Allah. Namun Allah memberikan pilihan dan kehendak kepada para hamba, khususnya manusia ini. Seperti yang kita bacakan tadi surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur wa hadainahun najdain. Dan kami memberikan dua jalan kepada manusia, kebaikan atau keburukan. Terserah manusia mau milih yang mana. Dan Allah juga menjelaskan di dalam syariatnya mana jalan yang benar yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan, dan juga menjelaskan mana jalan kesesatan yang mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Di sini menunjukkan bahwa hamba diberikan pilihan dan kehendak. Sama sekali Allah tidak memaksa manusia ini sedikit pun. Sedikit pun. Terserah manusia mau mengarahkan kemana dirinya. Ya, tentunya kita sebagai orang yang beriman, berakal, kita berusaha mengarahkan diri kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayat hidup kita, dan tidak bermaksiat kepadanya. Apabila terjatuh ke dalam kemaksiatan, kita segera kembali bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang berikutnya, ucapan Syekh yang berikutnya, wahum wasatun fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyati. Dan mereka Ahlussunnah pertengahan dalam bab ancaman Allah antara Murji'ah dan Wa'idiyah. yakni Ahlussunnah pertengahan dalam bab ancaman Allah antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Wa'idiyah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarid. Khawarid, orang-orang yang ekstrim, ya, orang-orang yang ekstrim yang suka mengkafirkan di luar kelompok mereka. Murji'ah adalah salah satu firqah atau kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ahlussunnah bukan Murji'ah ya, Ahlussunnah bukan Murji'ah. Di mana orang-orang Murji'ah mengatakan dosa sama sekali tidak akan membahayakan iman. Dosa itu sama sekali tidak akan membahayakan iman. Ini menurut keyakinan orang-orang Murji'ah. Kalau di zaman kita sekarang biasanya orang-orang awam mengatakan sing penting hati ini, meskipun mereka nggak beramal soleh, sing penting hati ini api gitu. Ini indikasi Murji'ah ini. Ada indikasi penyakit Murji'ah. Sing penting hati ini ya, kan gitu. Gak apa-apa gak sholat, sing penting api. Gitu. Gak apa-apa gak gaya jilbab, sing penting hati ini dijilbabi gitu. Nah, itu. Itu menurut mereka gak membahayakan iman, dosa. Sebagaimana ketaatan sama sekali tidak bermanfaat selama ada kekafiran. Selama ada kekafiran. Dan mereka menganggap bahwa iman hanya sekedar pembenaran dengan hati, meskipun tidak diucapkan oleh lisan.
meskipun tidak diucapkan oleh lisan. Jadi pemahaman Murji'ah ini sangat berbahaya dan banyak membuka pintu-pintu kerusakan. Jadi menurut orang-orang Murji'ah, seseorang yang menyatakan kekufuran, menyatakan perkataan-perkataan kufur dan syirik, ya, itu selama hatinya beriman maka tidak masalah, ya, tidak merusak keimanan, insyaallah. Ini kan keyakinan rusak ini. Padahal menurut ahlu sunnah, lisan, ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan dalam perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman, ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam atau murtad. Apakah itu berupa ucapan, keyakinan ataupun perbuatan. Tapi kalau menurut orang Murji'ah tidak. Yang penting hatinya iman meskipun dia mengucapkan ucapan kufur, melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Itu menurut mereka selama hatinya iman, dia masih mukmin. Tidak membahayakan iman. Ini kan rusak, ini membuat pintu kerusakan yang sangat besar. Dan mereka ini dinamakan dengan al-irja, orang Murji'ah ini, yakni mengakhirkan, karena mereka mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari iman. Sing penting iman, meskipun tidak amal tidak apa-apa. Gitu. Dan mereka hanya berharap rahmat dan kasih sayang Allah, namun mereka mengabaikan ancaman Allah, sehingga mereka beranggapan bahwa maksiat itu tidak membahayakan keimanan. Termasuk maksiat-maksiat yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Itu kalau menurut orang-orang Murji'ah tidak membahayakan iman selama hatinya apa? Iman. Tidak membahayakan keislaman seseorang selama hatinya iman. Kan rusak seperti ini. Pemahaman rusak. Jadi di antara sebagian muslimin ini banyak terjangkit indikasi penyakit Murji'ah ini. Ya, mereka mengabaikan ancaman Allah. Mereka hanya berharap dengan rahmat dan kasih sayang Allah, namun mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian adapun kaum Wa'idiyah adalah salah satu kelompok sesat dan menyimpang. Salah satu sekte dari sekte Khawarij, Wa'idiyah ini. Di mana mereka menyatakan bahwa Allah harus melaksanakan ancamannya. Bahwa dia akan menyiksa para pelaku maksiat, pelaku dosa besar maksudnya. Sebagaimana dia harus memberikan pahala kepada orang yang taat. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa besar dan belum bertobat darinya, maka menurut mereka orang-orang Wa'idiyah, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Ini jelas batil keyakinan mereka ini. Mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar, termasuk dosa besar adalah kufur kecil maupun syirik kecil. Saya ulangi, termasuk dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah kufur kecil dan syirik kecil. Apa contohnya kufur kecil? Hah? Ada yang bisa jawab? Contoh kufur kecil. Apa contohnya? Hah? Ya, tidak taat kepada suami. Seorang istri tidak taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Mendurhakai suami ini termasuk Nabi SAW menyebutkan bikufrihinna, kekufuran seorang istri kepada suaminya. Terus apa yang lain? Hah? Membunuh seorang muslim. Terus bersumpah dengan nama selain Allah. Termasuk kufur kecil adalah memutuskan hukum tidak seperti yang Allah Ta'ala turunkan. Ini kufur kecil, tidak boleh dikafirkan. Ada nggak orang yang mengkafirkan orang yang tidak memutuskan hukum seperti apa yang Allah Ta'ala turunkan? Kafir. Ada tidak?
Biasanya diarahkan kemana ini? Halo, diarahkan kemana ini? Ada orang memutuskan hukum tidak seperti hukum Allah. Lalu sebagian manusia langsung memvonis pelakunya kafir, keluar dari Islam. Ada enggak seperti ini? Diarahkan kemana biasanya ini? Hah? Diarahkan kemana? Halo? Jawab, ajibu, jawab. Diarahkan kemana biasanya? Penguasa, pemerintah. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini khawarij, ini bibit-bibit khawarij ini. Gak boleh yang seperti itu. Nanti ada babnya ya, insya Allah di pertengahan. Gak boleh, karena itu kufur kecil. Tidak boleh dikafirkan. Dan macam-macam kufur kecil yang lainnya. Kufur kecil dosa besar, dosa yang sangat besar sekali. Dan pelakunya tidak boleh dikatakan kafir. Tidak boleh dikatakan kafir. Ahlus sunnah ini adalah orang yang paling berhati-hati dalam memvonis kafir. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seandainya ada di antara sebagian muslimin yang jelas-jelas melakukan kekafiran, Ahlus sunnah tidak serta-merta langsung memvonis pelakunya kafir. Tidak. Misalkan apa nih contohnya ini? Wong Islam sing betul-betul melakukan kekafiran dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbuatannya itu. Apa contohnya kira-kira? Hah? Apa? Sujud kepada kubur lah misalkan ya. Sujud kepada kubur. Itu kan perbuatan kufur. Ahlus sunnah adalah orang yang sangat berhati-hati dalam memvonis pelaku tertentu dengan kekafiran, mengeluarkan pelakunya dari Islam sampai ditegakkan apa? Hujjah dan terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya, baru dikafirkan. Dan untuk menentukan syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya, ini berat syaratnya. Nanti ada pada bab pertengahan. Oleh karena itu kalau ada seseorang mengatakan orang-orang Salafi Wahabi itu sangat mudah mengkafirkan, ini kadzab, bohong. Justru orang Salafiyin pada hari ini orang yang sangat berhati-hati dalam memvonis kafir seorang muslim yang melakukan kekufuran, jelas-jelas kekufuran loh ini. Apalagi bukan kekufuran, hanya sekedar dosa atau dosa besar, dia tetap dikatakan muslim. Tetap dikatakan muslim. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kalau ada orang-orang yang suka bermudah-mudahan kafir wong iku kafir, harus hati-hati sudah ya. Pemane negeri ini kafir gitu misalnya ya. Itu negeri tauhid, harus hati-hati dengan majelis seperti itu. Kita secara tidak langsung akidah dan otak kita dirusak oleh orang-orang seperti itu. Dirusak oleh orang-orang seperti itu ya. Harus hati-hati dengan orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Nanti ada pembahasannya, apa saja kufur kecil dan apa saja kufur besar pada bab-bab yang berikutnya. Terus kemudian, dan secara ringkas, keyakinan kaum Wa'idiyah ini meyakini bahwa para pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan demikian di antara kaum muslimin selamanya tidak akan diampuni oleh Allah dan tempat kembalinya adalah neraka kekal untuk selama-lamanya. Ini keyakinan mereka. Sementara Ahlus Sunnah meyakini para pelaku dosa besar selama dosanya tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman di antara kaum muslimin dan dia mati, menurut Ahlus Sunnah orang seperti ini tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah, dan dia dihukumi sebagai seorang muslim yang meninggal di atas kefasikannya, di atas dosa besarnya. Apabila Allah Ta'ala berkehendak, Allah akan mengampuninya nanti pada hari kiamat. Dan jika Allah Ta'ala berkehendak, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu dalam neraka, namun tidak kekal. Ini Ahlus Sunnah.
Karena dalam beberapa hadis Nabi SAW mengkabarkan ada di antara umat beliau ini nanti yang masuk dalam neraka terlebih dahulu dalam beberapa waktu yang tidak diketahui kecuali hanya Allah. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Menunjukkan mereka tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal. Ini di antara kaum muslimin. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya masing-masing kita mempertahankan keislaman kita ini sampai berjumpa dengan Allah. Kita pertahankan keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus kemudian pemahaman kaum Wa'idiyah ini sesat dan menyesatkan. Karena para pelaku dosa besar dari kalangan muslimin di akhirat nanti berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni maka dia diampuni. Jika Allah berkehendak menyiksanya di dalam neraka, dia akan disiksa dalam neraka terlebih dahulu namun tidak kekal. Sebagaimana kaum musyrikin kafirin yang kekal dalam neraka. Yang masuk neraka kekal itu orang-orang kafir musyrik, orang-orang di luar Islam. Kaum Wa'idiyah ini berlebihan dalam ancaman Allah dan mereka mengabaikan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini kita sebutkan dua hadis ya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, kita baca terjemahnya aja, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat gandum. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka disebabkan apa ini? Disebabkan apa? Dosa-dosa besarnya. Ya. Allah akan membersihkan pelakunya dari dosa-dosa besarnya itu dalam neraka terlebih dahulu. Namun la ilaha illallah inilah yang menyebabkan mereka tidak kekal dalam neraka. Dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat gandum. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat zarrah, semut kecil. Ya, ya, azan dulu mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الصلاة